Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rahma Prasetyo, NIM 210251604873. Di sini saya akan mempresentasikan politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Dalam politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, saya mengkaji 4 bab, yaitu politik dalam perspektif Islam, yang kedua variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, yang ketiga institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, yang keempat cinta tanah air menurut Islam. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang politik dalam perspektif Islam. Yang dimaksud dengan politik itu yaitu sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan, dan tindakan mengenai pemerintahan dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik dalam Islam, politik itu harus netral. Keinginannya merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan, sebab dengan cara ini fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal. Lalu yang bab kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dalam bab ini mempunyai beragam bentuk pemerintahan. Yang pertama, tipologi relasi agama dan negara, yang ada 3 macam, yaitu tipologi teodemokrasi, tipologi sekuler, tipologi moderat. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia, prinsip yang di dalamnya ada prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam. Nah, tipologi relasi agama dan negara mempunyai 3 tipologi, yang salah satunya yaitu tipologi demokrasi, menganggap bahwa agama sekaligus negara keduanya merupakan entitas yang menyatu. Yang kedua, tipologi sekuler. Tipologi sekuler ini berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang mempertimbangkan menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Yang ketiga, tipologi moderat. Tipologi moderat atau al-mutawasit, mereka berparadigma substantifik. Aliran ini berpendapat pada bahwa Islam tidak mengakui ketandagaraan, tapi terdapat seperempatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mempunyai prinsip amanah, yaitu segala yang dipercayakan orang atau segala yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Lalu prinsip keadilan, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa pandangan golongan atau jabatan. Yang ketiga yaitu prinsip ketaatan. Dalam menjalankan politik, hendaknya kita mengikuti hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, prinsip musyawarah
berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintah dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama Islam. Institut Khilafah dalam tradisi politik Islam. Yang dimaksud kata khalifah secara etimologis, khalifah dalam bahasa Arab yang berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah, pengganti, pengatur, dan wakil. Istilah khalifah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Cinta tanah air menurut Islam yaitu merupakan tabiat alami manusia atau fitrah. Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya ketika akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya yaitu Mekah. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan, atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.